Mas Yusuf, jadi katanya sudah ada exercise yang dilakukan, kemudian eh, perhitungan-perhitungan menunggu keputusan politik. Sebetulnya apa yang paling penting di sini? Iya, yang paling penting adalah cakupan ya, cakupan dari siswa yang akan menerima karena itu akan menentukan berapa besaran yang dibutuhkan pemerintah terpilih dalam menganggarkan dana. Sebenarnya kalau kita berbicara exercise, di April kemarin kami juga sempat melakukan simulasi sederhana terkait program makan siang gratis. Dan simulasi ini kami bagi penerimanya menjadi pelajar, balita, dan ibu hamil. Dan asumsi angka-angkanya sebenarnya menggunakan asumsi angka penerima saat ini ya. Misalnya kalau di pelajar kami gunakan penghitungan jumlah murid yang saat ini data terakhir itu menunjukkan sekitar 62 juta siswa, Mhm. kemudian balitanya itu sekitar 22 juta dan ibu hamilnya itu sekitar 4,8 juta. Nah, di skenario berikutnya kita menganggarkan satu porsi ya per hari dengan anggarannya di sini masih 15.000, jadi belum Mm-mm. meningkat dari porsi yang disampaikan barusan. Untuk pelajar sama, balita sama. Dan kita juga mencoba menghitung susu gratis untuk siswa dan juga balita. Mhm. Nah, dari hitung-hitungan kami, memang ini eh, tadi juga sudah diklarifikasi tidak akan dilakukan penuh ya, tetapi secara bertahap. Dan dengan simulasi 30% target penerima yang akan menerima program ini di tahun depan, itu kami perkirakan anggarannya itu di kisaran 100 hingga 130 triliun gitu ya. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa ada angka-angka asumsi yang diberikan. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan adalah angka yang kami hitung ini adalah angka 15.000. Jadi potensi dari peningkatan dari simulasi yang kami berikan itu berpotensi jadi lebih besar gitu ya. Mm-mm. Tapi sekali lagi bahwa ini akan tergantung dari jumlah penerimanya karena Iya. ini akan menjadi penting dan akan menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun depan itu Oke. seberapa Kalau besar. hitung-hitungan kasar berarti kalau misalnya dia naik 20 sampai 21 ribu kira-kira bisa berapa triliun tuh? Ya, kalau seandainya tadi sekitar dari 15.000 aja itu sekitar 100 sampai 100 triliun hingga 130, 130. berarti kisaran angkanya tuh akan menjadi lebih besar gitu ya. Mm-mm. Tetapi mungkin tidak akan terlalu jauh ya karena kalau kita lihat selisihnya cuma 5.000. Jadi menurut saya masih akan berada di kisaran dari simulasi yang kami lakukan. Mhm. Oke, kalau dari hitung-hitungan core itu 100 sampai 130 triliun dengan asumsi itu 15.000 per anak gitu ya atau per penerima, anggarannya bisa diambil dari mana? Iya, jadi anggarannya itu tentu akan dikombinasikan dari pertama refocusing ya, realokasi anggaran dan tentu mengambil dari sumber pendanaan, termasuk Mhm. di dalamnya pendanaan utama, pajak dan non pajak dan pendanaan alternatif Mhm. ya, Contohnya? melalui hibah, penarikan utang, kemudian juga utang luar negeri dari lembaga internasional mungkin ya. Nah, tetapi yang pasti alokasi anggaran dari program tersebut salah satunya dilakukan dengan refocusing. Nah, tadi di awal kita diskusi mengenai eh, program BOS yang relatif sudah ini ya sudah agak sulit untuk Mhm. diutak-atik. Nah, berarti kan ada program lain yang kemudian akan diutak-atik. Misalnya subsidi. Subsidi itu Mhm. besar kemungkinan juga akan diutak-atik terkait program refocusing ini. Nah, Subsidi BBM tapi maksud Anda? subsidi BBM betul. Heeh. Nah, tetapi kalau kita berbicara subsidi, tantangannya adalah momentum Mhm. dari refocusing anggaran itu sendiri karena meskipun memang harus diakui bahwa subsidi BBM ini merupakan salah satu bentuk subsidi yang kurang tepat sasaran, tetapi ketika pemerintah mulai menarik subsidi itu akan ada efek multiplier ya, artinya efek yang bisa berdampak terhadap beberapa indikator ekonomi, misalnya inflasi. Inflasi bisa saja meningkat ketika misalnya subsidi ditarik, harga BBM kemudian mengalami peningkatan, dan itu akan berdampak terhadap inflasi. Jadi saya kira Mhm. pemerintah juga akan ikut memperhitungkan faktor-faktor tersebut ketika misalnya Ya. menentukan faktor mana saja yang akan
dilihat dari Oke. melakukan refocusing anggaran tersebut. Ekonom senior UI Pak Faisal Basri pernah menyebutkan bahwa anggarannya ini bisa diambil dari Kementerian Pertahanan. Kira-kira pendapat Anda gimana? Iya, kalau berbicara refocusing seperti yang sudah dilakukan di tahun ketika Covid ya, sebenarnya anggaran itu bisa diambil dari mana saja gitu ya, Mhm, tergantung dari karakteristik anggarannya. Apakah misalnya kemudian anggaran itu tidak ada jatuh tempo kontrak yang harus dibayarkan segera sehingga kemudian tidak bisa diutak-atik lagi atau kebalikannya gitu. Jadi mau itu kemudian dari kementerian pertahanan, kemudian kementerian dan lembaga lain itu memungkinkan saja. Tetapi memang kalau kementerian pertahanan kan kami kira ya biasanya kan kontraknya itu di awal dan udah dalam jangka panjang. Nah, negosiasi dengan mereka di Kementerian Pertahanan dengan misalnya untuk pembelian alat-alat militer ini yang menjadi penting. Tapi balik ke pertanyaannya apakah kemudian mungkin dari Kementerian Pertahanan menurut saya mungkin-mungkin saja ya, mhm. terbuka peluang dari pos-pos mana saja.